Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku dimanapun berada dan kapanpun beraktivitas, semoga semuanya senantiasa kembali kepada Id Al-Fitri, kembali kepada fitrah kesucian setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh berikut amalan ibadah yang lain. Tidak lupa tim dari channel ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Karena saya ini makhluk yang penuh dengan gelimang dosa. Saya ini makhluk yang hina, makhluk yang zalim. Saya ini manusia yang rendah, kasta saya ini kasta rendah. Walaupun saya mendapat gelar Raden Tumenggung, tapi bagi saya itu adalah kasta terendah. Dan tidak mungkin itu saya bangga-banggakan dan minta diaku, ya, diakoni, ya, disembah, disanjung, tidak. Itu sekali lagi bukan sifat kami, bukan sifat saya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Saya manusia hina, manusia yang tidak punya strata, manusia yang boleh dituduh apapun, ya. Jadi mohon dimaafkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, meluruskan bacaan dan pemahaman dari adik saya Bahar bin Sumed dan sekaligus Ketua Robitoh Alawiyah Mas saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf atau As-Sakaf tentang syarafun nasab dan syaraful ilmi, tentang unsur dzati dan arodi. Pada waktu Habib Bahar podcast dengan Refli Harun, waktu membaca Al-Quran, ya itu juga ada yang keliru. Ya mungkin beliau kesusu, ya, tidak sengaja. Tapi ini saya luruskan karena jika ada kesalahan kok tidak diingatkan, itu yang ngerti itu ikut menanggung dosanya. Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi bukan u. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Beliau wa yutahhirukum. Salah, ini nggak boleh, Quran kok nggak boleh dirubah baik harokatnya ataupun hurufnya, nggak boleh, dosa. Bagi yang tahu kok nggak mengingatkan, ya ikut dosa. Saya tahu bahwa itu salah, ya harus saya ingatkan. Itu Quran, fatal itu nanti kalau nggak diingatkan. Begitu juga kalau saya membaca Al-Quran atau membaca hadis atau kitab kuning yang keliru, salah, ya jenengan berhak untuk mengingatkan saya. Kita ini setara, sama-sama. Tidak ada yang paling sekarang, hidup sekarang ini. Gak seperti dulu. Saling mengingatkan, watawasau bil haq. Oleh sebab itu bila diingatkan, ya jangan sampai salah tombol, salah paham. Oh berarti benci, kebencian. Jangan begitu. Jangan begitu Kanda, Dinda, jangan begitu Habib Taufik Kanda, Dinda Habib Bahar, ya.
dan habib-habib yang lain. Jangan garang, jangan ganas, ya. Lemah lembutlah kalian, ya. Jangan begitu. Ini yang kami luruskan bacaan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya sekarang ini juga saya meluruskan pemahaman dan bacaan sekaligus Bahar bin Sumait, bahwa beliau pernah mengatakan para imam itu sepakat bahwa yang paling utama adalah mulianya nasab. Bahkan beliau Habib Bahar juga menepuk-nepuk ini, Dati, ini Dati. Ini masih membanggakan nasab lagi. Tolonglah lepas jubah kesombongan, ketakaburan kita semua. Tolong lepas dulu. Saya juga begitu. Saya ini Raden Tumenggung, tapi coba lepas biar objektif. Begitu juga para pengarang, penyanggah, ya, Kiai Haji Maduddin Usman dari kalangan habaib, lepaskan, ya, marga Anda, As-Segaf, Al-Idrus, baru lepaskan dulu ketika kita dialog. Objektif, adil, di tengah, ya. Baru kita akan ketemu gitu loh. Masalah yang kita cari, solusi yang kita cari. Kalau kita masih membawa embel-embel, marga, gelar, nggak ketemu. Karena semua akan membela diri, pasti. Itu sudah menjadi hukum bawaan manusia. Setiap manusia akan mencari pembenar atas apa yang ia ucapkan dan atas apa yang ia yakini dan ia kerjakan. Itu pasti. Pasti. Para habaib sekarang kan bingung karena nggak menemukan. Imam Ubaidillah itu sebagai anaknya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lalu mereka mencari-cari dalil dan dalih. Bahkan kemarin saya dikirimi bantahan, ya, dari golongan habaib sendiri yang membantah tentang penelitian Kiai Haji Maduddin Usman dari marga Al-Habdad. Mengirimi saya link PDF, ya, yang isinya mengunggulkan, tetap mencari pembenaran atas apa yang ia yakini dan ia fahami, ia ketahui selama ini, bahwa memang nasab mereka sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari kita lepas ego kita, netralitas kita kedepankan, objektiflah berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri, karena adil terhadap diri sendiri akan menghantarkan kita mampu adil terhadap orang lain. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil itu dapat mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, Habib Bahar bin Sumait membaca kitabnya itu juga salah dan pemahamannya pun keliru. Nah ini beliau membaca wah talafal a'immatu ayyahuma afdalu. Beliau memahami wattafaqo al a'immatu ayyahuma afdalu. Loh, yang dibaca itu ikhtilaf kok jadi ittifaq, itu bagaimana? Subhanallah, sudah sepakat bahwa yang paling mulia adalah mulianya nasab, karena nasab itu dzati. Ini Subhanallah, selalu pasti menggiring ke situ. Sama seperti Habib Rizik
bin Syihab waktu menerangkan tentang Ali Al-Uraidi, subhanallah, benar-benar dzurriyyah Rasulullah, terbukti sebagai perawi hadis ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Nah, hadisnya termasuk rawi yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, benar, bagus, benar. Tapi ketika meloncat ke arah nama Ubaidillah bin Ahmad ke abad 12 ya, beliau juga subhanallah loh. Pasti menutupnya dengan kata-kata seperti itu, seakan-akan itu benar itu. Seakan-akan itu benar. Bagi orang awam yang tidak teliti pasti akan mengikuti pemahaman ini. Oleh sebab itu ini saya luruskan bahwa yang terjadi di antara para imam atau ulama atau ilmuwan, siapa yang lebih mulia? Faktor keturunankah atau faktor ilmunyakah? Ini masih terjadi perdebatan. Kok tiba-tiba Habib Bahar mengatakan pemufakatan? Itu bagaimana? Ya ini saya maknai dengan makna ala pesantren. Wahtalafa lan persulayan. Sopo al-a'immatu para imam ayyuhuma, sebener ayu bukan ayyahuma. Ayyuhuma utawi ndi ikune mulyane nasab karo mulyane ilmu afdalu kang luweh utama. Kala ngendika sapa ba'dul ulama'i setengah para wong alim fil mufadhalati, bukan fil mafadhalati, bukan fil mafadilati, bukan fil mufadhalati ing dalem masalah unggul-unggulane baina syarafil ilmi ing dalem antarane mulyane ilmu wa syarafin nasabi lan mulyane nasab. Syaraful ilmi mulyane ilmu am syarafun nasabi am syarafin nasabi utawa mulyane nasab an-nabawi kang bangsa kenabian. Jadi lebih mulia mana ilmu atau nasab? Jawabannya adalah dzahaba nganggo ya. Sapa jampun golongan minal ulama'i saking para wong alim ala tafdilitsani ing ngatasi ngunggulno sing nomor loro yaiku syarafin nasab. Nah, ini sebagian golongan ulama itu ada yang mengatakan bahwa nasab itu lebih utama walaupun dia bodoh. Qalu alasannya apa? Qalu padha ngucap sapa jamun minal ulama li annahu krana sak temene asani atau nasab iku zatiyun bangsa zat. Nah, ini yang dibanggakan oleh Habib Bahar. Zati alias internal darah katanya begitu. Nah, ini beliau Habib Bahar ini nggak meneruskan wastani arodun. Wastani itu bukan terusannya dari awal, bukan pendapat ya. Sebagian golongan dari ulama ini mengatakan bahwa lebih utama nasab. Alasannya mereka adalah karena nasab itu zati, kemuliaan secara internal darah. Ya, la wastani. Adapun pendapat yang kedua harusnya begitu, wastani lan pendapat ingkang kaping pindho alias ngilmu iku arodun anyar teko alias eksternal, usaha bil kasab. Ilmu itu didapatkan bukan dari warisan tapi dari pencarian, dari usaha. Sama seperti beramal saleh, bertakwa itu adalah faktor arodi, bukan zati ya. Farad jaha monggo munggulno apa pendapat asani al-ula ing pendapat sarofil ilmi alias ngilmu sing pertama. Jadi ini masih terjadi ikhtilaf. Jadi jangan dikatakan ittifaq wa khilafiyah atau dikatakan ittifaqiyah itu bagaimana? Kan sudah dibaca. Jadi mohon Habib Bahar untuk teliti dan hati-hati ketika menyampaikan
argumentasi, referensi, ya literasi ke khalayak umum itu harus hati-hati. Banyak yang koreksi, gitu loh. Ya termasuk saya ini orang desa, kiai desa seperti saya, katanya saya kiai, bukan, saya ini orang biasa, masyarakat awam, orang bodoh saya ini. Jadi wahtalafal a'immatu ayyuhuma afdalu, begitu bacaannya. Qala ba'dul ulama'i fil mufadhalati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Syarafil ilmi am syarafin nasabin nabawi? Dhahaba jam'un minal ulama'i ala tafdilis tsani. Qalu li'annahu dzatiyun wa tsani aradun farajjahal ula. Jadi lebih utama ilmu, bukan nasab. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gilang Al-Ghifari itu sudah fatal, kalah telak, tidak ada dasar dalilnya. Dengan bukti seperti itu seharusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf meluruskan pemahaman-pemahaman keliru di masyarakat yang seperti itu. Tapi malah beliau tetap mengunggulkan nasab lagi, mengedepankan keistimewaan nasabnya lagi. Itu bagaimana? Ya harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengingatkan jangan begitu. Itu pemahaman yang keliru. Itu pun dalilnya nggak ada. Di kitab manapun, di hadis apapun malah nggak ada juga. Di Al-Quranul Karim ya nggak ada, belas nggak ada. Oh di kitabnya juga salah paham kok. Kalau di kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 Habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu loh. Jangan dibolak-balik, kok 70 itu dari mana? Angka 70 itu dari mana? Mungkin itu ya pendapat dari Habib Zain bin Sumed, itu mungkin juga bisa. Ini kan pendapat namanya. Nah, pendapat itu jangan dipaksakan kepada umat untuk mengikuti dan meyakininya. Jangan seperti itu. Kembali kepada bahasan, bacaan dan pemahaman Habib Bakar bin Sumed tentang kesepakatan para imam yang mengunggulkan keutamaan nasab karena alasannya adalah zatiyun, bukan arodi. Zati itu internal, darah katanya, darah. Subhanallah, mesti begitu. Ini namanya sihir namanya, bagian daripada ain. Nah, inilah namanya ain dan sihir itu. Sehingga pengikut fanatik para Habib itu masih tersihir sampai sekarang, masih tergendam sampai sekarang. Mohon maaf. Nah ini mulai lamat-lamat ya, baru bangun dari tidur atau ngantuknya, banyak yang sudah mulai sadar, netral dia. Cintailah segala sesuatu atau siapapun itu sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan membencinya. Dan bencilah segala sesuatu itu juga sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan mencintainya. Objektiflah, berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi berbagai macam hujah. Yang pertama sudah saya sanggah tentang Bahrul Ansab dan Abnaul Imam, sudah mentah. Begitu juga sanggahan dari Habib Hanif Al-Atos, menantunya Habib Rizik, yang menyanggah Kiai Haji Imaduddin Utsman juga sudah saya katakan mentah, karena mengambil seakan-akan kitab lama. Imam Ubaidillah berkata, dari mana Imam Ubaidillah berkata? Di kitab mana? Katanya Imam Ubaidillah itu kitabnya tidak hanya Tahdhibul Ansab saja, beli itu ya, itu kan hanya reka-rekaan saja, perkiraan, hanya persangkaan saja. Mana kitabnya? Kalau Imam Al-Ubaidillah berkata bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. 4 abad berturut-turut, mulai abad 4, 5, 6, 7 enggak ditemukan
8 mulai lamat-lamat Ubed atau Abdullah, baru abad 9 mulai ada Abdullah, abad 10 baru tampil Ubaidillah, dikuatkan lagi pada abad-abad setelahnya sampai abad 13 murni ya sukses ya mencantolkan nasab itu. Jadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jangan mimpi di siang bolong lah. Ini bukan kebencian, meluruskan. Sekali lagi meluruskan. Urgensinya apa? Urgensinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kepentingan apapun. Hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan dan meluruskan pemahaman keyakinan masyarakat kita yang sudah kadung terkontaminasi ya dengan doktrin-doktrin yang menyimpang. Termasuk doktrin, ada cerita lagi besar-besarkan keturunan Ba'alawi katanya bisa terbang sampai tembus langit katanya. Ngomong apa itu ngomong zaman kerajaan Majapahit dulu itu ya mungkin cocok. Kalau ngomong sekarang itu sudah sama cerdasnya kita ini. Wis padha pintere kabeh. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian dan seluruh umat Islam di Indonesia bahkan dunia. Imam Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi ini muridnya langsung Imam Al-Ubaidili. Abu Hasan Al-Ubaidili. Jadi As-Sayyid Asy-Syarif Al-Ajal Najmuddin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Balawi Al-Umari An-Nasabah. Al-Umari bukan Al-Umri. Al-Umari itu keturunan dari putranya Sayyidina Ali yang lain dari istri Sayyidatina Fatimah. Jadi beliau Sayyidina Ali itu punya putra Umar Al-Atrof namanya. Jadi keturunannya itu Al-Umari. Al-Umari. Jadi ini kitab Al-Majdi ini pas nyambung dengan kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Ubaidili. Abad keempat terus 5 ini. Beliau muridnya langsung. Beliau tidak pernah mencantumkan nama Abdullah atau Ubaidillah atau Ubed sebagai putranya Imam Ahmad. Jadi intinya masalahnya itu sebenarnya simpel, ringkas.